Oke, selamat pagi kawan kicomania. Kali ini teman-teman, di depan saya ini adalah burung jenisnya Nias nocta. Jadi ini sebelum mabung ini gacor sekali, vektor sekali kayak gitu ya teman-teman. Jadi sama dengan keluhan beberapa teman kicomania, kenapa sih setelah mabung itu burung kita jadi nge-Batman dan ngelowo kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman lihat ya, ini posisinya masih dorong ekor, sekitar 10 sentinan mungkin ya, sekitar segitu ya teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman pernah saya bahas penyebabnya ngelowo itu ada apa saja kayak gitu ya. Yang pertama teman-teman, tentang perawatan atau ngelowo karena kejinakan kayak gitu. Jadi kalau ngelowo karena kejinakan itu biasanya burung tersebut saking sering kita manja, suatu misal kita suapi, kita kasih makan kayak gitu ya, itu banyak sekali terjadi pada burung yang posisinya mabung kayak gitu teman-teman. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya, tetapi di ini yaitu tentang ngelowo yang saya bahas tentang penataan mental ketika posisinya mabung atau masih bulunya belum kering. Jadi kayak gitu teman-teman. Di sini saya mau cerita sebentar ya, mungkin teman-teman nanti bisa ngambil kesimpulan. Teman saya beli burung, kalau tidak salah harganya 2,5 juta. Itu dulu bahannya dari sini sekitar 1,100 kalau tidak salah. Dibeli bagus. Posisi setelah mabung itu materinya luar biasa. Saya juga terkagum dan pengen bateni, istilahnya pengen membeli lagi ya, dengan saya kasih tambahan kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah dorong ekor karena lagunya bagus, dia coba di track. Kalau di sini dulu di Pasar Beji itu kira-kira 1 tahun yang lalu. Nah, itu di sana itu dapat nominasi TOS teman-teman kayak gitu ya, karena lagunya bagus dan lain sebagainya. Terus selanjutnya karena dia bangga dengan murai bagusnya itu, belum ada 1 minggu di track lagi, padahal itu masih dorong ekor teman-teman. Nah, di track terakhir dia ternyata turun teman-teman, dan ya istilahnya hampir nge-Batman, hampir ngelowo kayak gitu ya. Itu karena kondisinya yaitu tadi teman, karena dia mungkin kecapean yang pertama, yang selanjutnya burung tersebut masih muda dan digacori yang tua-tua kayak gitu teman-teman. Jadi dalam cerita saya itu teman-teman bisa diambil kesimpulan bahwa saya juga pernah dulu lakukan seperti itu. Jadi kemarin banyak sekali teman-teman yang tanya, makanya saya buatkan video ini. Om, burung saya dulu sebelum mabung itu vektor sekali, gacor sekali, tetapi kok setelah mabung itu kok jadi begini ya, nge-Batman, ngelowo, istilahnya rusak lah, kurang lebihnya seperti itu. Setelah saya tanya, kok tahu rusak kayak gitu ya? Ya tak saya coba Om, sudah beberapa kali nyoba ya, setiap minggu. Nah, itu tadi teman-teman, ini hampir kelanjutan dari video sebelumnya membahas atau merawat burung mabung ya teman-teman, kayak gitu. Seperti saya ceritakan sebelumnya, burung mabung itu burung yang mengalami proses menyakitkan karena bulunya jatuh, dia merasa sakit, panas dan dingin kayak gitu ya, dan tenaganya juga belum maksimal. Seperti di depan ini teman-teman yang saya review ini kayak gini ya. Walaupun dia vektor kayak gini, ketika ketemu burung dia langsung gacor dan narung-narung teman-teman. Oke. Nah, ini perawatannya bagaimana? Usahakan kalau burung kayak gini biar mentalnya tertata, itu satu kuncinya, jangan temukan sama burung lain. Itu teman-teman, maksudnya burung murai batu lain. Kenapa demikian? Kalau kita ketemukan, yang pertama dia mental birahinya itu akan berkurang. Yang pertama itu. Yang selanjutnya misalkan teman-teman bangga dengan burungnya, misalkan ya, wah
dorong ekor aja tetap gacor, tetap vector. Nah, ketika burung tersebut diadu, nah itu resiko sekali. Kenapa demikian? Karena dia untuk bertarung tenaganya belum pulih 100%. Jadi burung tersebut juga bisa rawan ngerowo atau ngedrop kayak gitu teman-teman. Jadi intinya perawatannya bagaimana ya, kalau masih dorong ekor fokus pada kesehatannya, fokus pada makanannya, fokus pada pemasteran kayak gitu teman-teman. Jadi kemarin juga ada yang tanya, pemasteran yang bagus itu kapan ya, kayak gitu ya. Kalau saya burung kita pelihara itu ketika mau tidur dan subuh itu teman-teman, itu cepat sekali nyantol. Cuman kalau misalkan dibandingkan di alam saja mau tidur sama subuh tidak ada burung bunyi ya, itu kalau di alam ya teman-teman kayak gitu ya. Ya memang ada sebetulnya kayak gitu ya. Tetapi kalau misalkan kemarin juga ada yang tanya, saya jawab 24 jam aja, pelan-pelan kayak gitu ya, itu juga bisa. Yang penting masterannya bagus kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas selanjutnya. Jadi perawatannya seperti itu tadi, jaga kesehatan, EF-nya dikasih banyak supaya maksimal, dan untuk segi makanan itu tadi. Terus yang paling penting kita harus sabar teman-teman. Kembali lagi, penataan mental kita sabar. Jadi ini ketika terdengar suara burung, dia itu sudah bereaksi dan kadang-kadang itu mengembangkan bulunya teman-teman. Karena dia proses posisi kayak gini sakit ya, kayak gitu ya. Jadi intinya penata mental itu, mental burung tersebut kita harus sabar teman-teman. Jadi harus sabar, jangan sampai burung yang masih posisi mabung atau masih dorong ekor itu diadu teman-teman, kayak gitu tadi. Jadi banyak sekali burung yang rusak karena tidak sabaran. Jadi tinggal nunggu sebentar saja, nunggu dia berai normal kayak gitu ya. Jadi pernah ini saya lakukan, memang gatel sih saya rasakan. Jadi ketika saya punya burung satu, atau saya dulu punya burung satu, burung saya posisi mabung, dorong ekor, dan burung kita itu kelihatan vector gitu, dan teman-teman ayo coba, itu pasti ada ya, dan kita pasti walah coba-coba saja cuma sebentar kayak gitu, itu fatal sekali teman-teman. Jadi kalau sudah nanti dia ngembangkan bulu mekrok seperti kacer bagong itu ya, tapi tidak sebagong kacer ya, bulunya mekrok, apalagi menjatuhkan sayapnya, ketika dia down itu menatanya mental lama teman-teman. Jadi misalkan kita sabar 2 bulan 3 bulan pada waktu mabung itu ya, itu lebih bagus daripada itu tadi teman-teman. Kalau kurang sabar, misalkan sampai kita coba mekrok atau bulunya mekrok dan sayapnya turun itu tadi teman-teman, atau nge-Batman, itu misalkan kita proses, kayaknya pernah saya coba teman-teman, kalau burung kayak gitu bisa sembuh tapi sering balik. Jadi settingannya itu kita nyetingnya sulit sekali. Jadi ketika burung mabung sebelum tuntas, itulah waktu kita menyeting burung kita supaya mentalnya tertata. Jadi kita harus sabar. Intinya mungkin di live ini perkataan saya sabar itu saya ulangi berulang kali karena tidak bisa diedit ya teman-teman. Pokoknya intinya seperti itu teman-teman, kecaman bisa simpulkan sendiri ya. Jadi kalau misalkan saya lanjut lagi, kalau misalkan dia sampai ngedrop seperti saya bilang bulunya ngembang tadi, itu penanganannya walaupun materinya bagus, itu penanganannya mungkin 1 tahun belum cukup ya, harus sampai mabung lagi, harus tertatanya lagi, bisanya lagi kita setting bagus lagi, biasanya sampai mabung lagi. Jadi resikonya ya seperti itu kalau mentalnya sudah down. Seperti teman-teman kicomania tahu bahwa burung materi bagus itu banyak sekali teman-teman, sekarang itu ngeri-ngeri sekali. Tetapi yang settingannya mudah diajak jalan-jalan, istilahnya seperti itu jarang sekali, karena ya itu tadi teman-teman, dari faktor perawatannya juga. Jadi kalau materi bagus, cililin dan sebagainya itu seambruk-ambruk ya, banyak sekali. Saya juga punya di belakang itu rata-rata ada cililinnya, ada 5 ekor itu teman-teman, ekor hitam. Cuman untuk settingannya belum ketemu karena ya itu tadi teman-teman, burung bermateri bagus itu banyak, cuman untuk settingannya yang enak itu
gampang itu ya itu tadi teman-teman. Oke, kayaknya sudah terlalu panjang. Kembali lagi teman-teman, untuk burung yang ngelowo setelah mabung berdasarkan request teman Kecomania kurang lebihnya seperti itu ya. Harus sabar dulu untuk penataan mentalnya. Jadi untuk ngelowo saya ulangi lagi, ada beberapa ya. Yang pertama karena dia ngelowo karena jinak. Kalau ngelowo karena jinak itu masih mudah teman-teman disembuhkan. Tetapi kalau ngelowo karena mentalnya jatuh karena kita tidak sabar, itu yang sulit. Karena itu berkaitan dengan karakter burung tersebut ya. Kalau sudah merubah ngelowo ya sulit sekali. Itu teman-teman berdasarkan pengamatan dan penelitian kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat semua ya teman-teman ya. Oke, saya sebentar. Pak Ahmad dari Pandaan. Oke, makasih Pak. Pak Cilungsi hadir. Pak Ozi. Oke. Pak Nisa Tangerang. Oke, Pak Nisa Tangerang. Laili minta nomor WA. Oke, untuk nomor WA di deskripsi juga teman-teman. Untuk update stok juga di deskripsi ada link tersendiri. Burung mana saja yang dijual, burung mana saja, semuanya dijual teman-teman, di deskripsi dilihat aja. Barangkali minat, kalau tidak minat ya dilihat-lihat aja. Untuk teman-teman yang butuh masteran, di deskripsi juga ada, tinggal klik di situ, ada ratusan masteran koleksi saya. Nanti teman-teman bisa pilih pengen yang mana juga. Untuk Facebook dan Instagram itu di deskripsi juga ada teman-teman. Pak Firman Tegal. Oke Pak, makasih. Andi Lumajang masih memantau untuk menimba ilmu. Oke Pak, sama-sama. Jadi sama-sama belajar ya. Jadi nanti misalkan ada kekurangannya, misalkan teman-teman Kecomania ada yang tanya, bisa saling bantu ya teman-teman ya. Ngopi Masis, proses dorong ekor berapa lama Masis? Untuk dorong ekor, karena ini temanya burung mabung atau dorong ekor, saya jawab ya, itu tidak sama waktunya kayak gitu ya. Kalau saya pribadi lebih lama dorong ekornya itu lebih suka saya. Kenapa demikian? Otomatis lebih panjang kayak gitu ya teman-teman. Memang benar ekor pendek itu dorong ekornya lebih cepat, tetapi kalau ekor panjang dorong ekornya itu lebih lama kayak gitu ya. Jadi waktu tidak sama, tergantung terahnya ya Pak ya, panjang apa pendek kayak gitu ya Pak ya. Pak nyimak kulit alit. Oke Pak, makasih. Murai macet katanya dikasih cicak, bener nggak Om? Maksudnya gimana? Wow, itu kita buat logika aja ya. Kalau dorong ekor atau gimana posisi macet dikasih cicak gacor, itu logikanya karena cicak itu panas sekali, burungnya ya bisa gacor, itu bisa jadi ya Pak ya. Atau EF lainnya, itu masuk akal. Oke teman-teman. Pak Andi, ekor trotol akan lepas semua kira-kira usia berapa? Sekitar 3 bulan 4 bulan itu udah mulai lepas Pak. Untuk harinya berapa hari tidak mesti ya, tergantung perawatannya. Pak Joko, makasih Pak Joko, mantap. Pak Urip, burung murai batu saya kurang nafsu makan sama jangkrik. Kalau sama ulat kroto suka kaget, suka banget. Sekarang mabung gimana penanganannya? Kalau masih mabung settingannya jangan dirubah-rubah ya, biarkan aja biar dia normal dulu. Nanti kalau misalkan belajar jangkrik gampang sekali. Itu kasih jangkrik yang kecil-kecil aja, jangan kasih selain jangkrik, nanti pasti dimakan. Pak Herman, notah nyampe piro? Oh, tergantung barangnya. Oke teman-teman, ini ada tambahan lagi. Ini burung mabung, posisinya mulus. Teman-teman lihat, ini saja tadi saya baru lihat. Sekali-sekali burung tersebut itu mematoki bulu, tetapi bulunya itu masih utuh ya teman-teman, kayak gitu. Itu ada yang cabut. Itu karena pertama ada bulu lama yang belum jatuh, yang itu teman-teman. Faktor kedua karena bulunya melungker-melungker karena belum kena air kayak gitu ya. Teman-teman jangan panik kalau misalkan kayak gini ya, bisa disemproti, bisa kasih mandi cukup biar dia mandi-mandi kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu biar videonya tidak kelamaan. Nanti kita live lagi dengan tips berbeda ya. Oke teman-teman, terima kasih.